Halo semuanya, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Makasih ya. Makasih. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, ya silakan. Hari ini kita akan masuk di review yang terakhir ya. Jadi beberapa materi awal yang kemarin sudah kita review, ini untuk review yang terakhir. Karena beberapa ekonomi mikro itu ternyata banyak keluar dan secara basic harus kita review, dan ini untuk pertemuan yang terakhir ya. Selanjutnya ada materi yang baru lagi. Setelah tadi lihat hasil tesnya variatif ya, ada yang lumayan tinggi banget, tapi ada yang kurang banget, ada yang tengah. Mungkin ini biasanya terkait dengan pemahaman konsep dan istilah ya dari pelaku ekonomi itu sendiri, atau mungkin dari sudut pandang yang berbeda gitu. Biasanya begini, misalnya pertanyaan sederhananya, kalau orang mencari pekerjaan itu orang menawarkan bekerja atau orang meminta bekerja gitu. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya saya dong mau kerja di situ, oh berarti dia meminta bekerja, bukan gitu ya, menawarkan bekerja gitu. Menawarkan untuk bekerja itu artinya penawaran itu berasal dari yang namanya konsumen ya. Kemudian sudut pandang yang lain, kalau barang dan jasa itu jelas sih, jadi pasti barang dan jasa itu dari yang namanya produsen gitu ya. Tapi faktor produksi ada dari mulai resources, labor, gitu kan, capital, sama teknologi, atau biasa kita singkat ATM, skill ya, alam, tenaga kerja, modal sama skill itu ternyata pemiliknya adalah konsumen. Nah, kita berpikir kalau pemilik faktor produksi, yang produksi kan produsen itu yang konsep awal yang biasanya tertukar. Ini contohnya di nomor 1 ini ada beberapa yang masih balas jasanya masih kurang tepat ya. Langsung kita masuk ke pembahasan ya. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan pembahasan terkait dengan yang namanya pelaku kegiatan ekonomi ya. Jadi untuk pelaku kegiatan ekonomi ini sendiri, sebenarnya kita tahu bahwa ada 4 ya pelaku ekonomi itu. Nanti yang paling sederhana itu hanya ada 2. Itu kalau misalnya ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen gitu ya. Nah, di UTBK nama istilah rumah tangga konsumen ini mengacu kepada kadang-kadang rumah tangga aja gitu, rumah tangga. Kalau rumah tangga itu rumah tangga produsen atau konsumen kan, itu rumah tangga itu mengacu kepada rumah tangga konsumen, mengacu lagi kepada yang disebut dengan masyarakat lah ya, masyarakat atau pembeli gitu ya. Nah, kemudian rumah tangga produsen di UTBK itu istilahnya kadang-kadang RTK, kadang-kadang perusahaan gitu ya, perusahaan atau firm gitu atau corporate, jadi perusahaan anak firm ya. Jadi istilah-istilah itu supaya kita lebih mengenal sudut pandangnya, yang satu adalah konsumen, yang satu produsen. Kemudian ini baru yang paling sederhana. Lanjut lagi kepada yang namanya nanti kalau ada government ya, pemerintah atau regulator. Kemudian lanjut lagi kalau kita ekspor dan impor ke luar negeri, pasti ada masyarakat luar negeri. Jadi yang harus kita pahami, pelaku kegiatan perekonomian itu ada 4 ya tadi. Rumah tangga konsumen, atau nama lainnya nanti bisa juga adalah yang disebut rumah tangga aja gitu. Kalau istilah rumah tangga saja itu mengacu kepada rumah tangga konsumen atau masyarakat ya. Oke, ini istilah yang sama. Rumah tangga produsen bisa juga disebut dengan perusahaan. Bisa disebut dengan perusahaan. Kemudian ya, rumah tangga produsen bisa juga disebut kadang firm ya, firma
firm atau apa namanya corporate, bisa perusahaan lah intinya. Nah kalau pemerintah kadang-kadang namanya RTN ya, rumah tangga negara, itu sama aja pemerintah ya. Nah masyarakat luar negeri, rumah tangga luar negeri, atau masyarakat luar negeri ini istilah umum ya, masyarakat luar negeri. Jadi ada 4. Nah keempatnya ini punya peran masing-masing ya. Nanti di slide berikutnya punya peran masing-masing. Ya, sekarang sebelum perannya masing-masing, saya akan kenalkan lagi pemilik faktor produksi. Nah ini yang penting. Jadi untuk menciptakan ya atau membuat suatu barang dan jasa itu kan diperlukan yang namanya produksi. Produksi ini sendiri itu memerlukan faktor produksi. Ya, memerlukan faktor produksi. Nah, faktor produksi ini, ya, faktor produksi dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh yang namanya konsumen. Ini yang harus kita pahami, dimiliki oleh konsumen, bukan oleh produsen ya pemiliknya. Nah, kalau ditanya faktor produksi itu terdiri dari apa saja gitu ya. Faktor produksi terdiri dari apa saja sebenarnya, yang saya masalah. Faktor produksi dimiliki oleh konsumen itu terdiri dari, kalau menyingkatnya secara sederhana, kita sering menyingkatnya yaitu ATM skill yang paling mudah ya. Alam, tenaga kerja, modal, sama skill. Itu ya, ATM skill, alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, balas jasanya apa? Balas jasanya, kalau misalnya kita yang namanya tanah, ya, tanah itu balas jasanya adalah yang disebut dengan sewa ya. Jadi kalau tanah itu disebutnya adalah sewa. Kemudian kalau balas jasa sumber daya manusia atau labor, ya labor ini balas jasanya adalah yang disebut dengan, kalau labor ya, labor ini balas jasanya adalah yang disebut dengan upah atau gaji ya. Ini labor, balas jasanya adalah yang disebut dengan upah. Ya. Kemudian capital itu ya balas jasanya adalah bunga. Kemudian resources atau sumber daya alam, balas jasanya adalah sewa. Nah, teknologi atau kewirausahaan, balas jasanya adalah yang disebut dengan profit. Profit ini adalah yang disebut nama lainnya adalah laba ya. Upah biasanya istilahnya wage, wages. Kalau sewa, rent. Kalau bunga itu istilahnya nanti interest. Ya, jadi balas jasa dari faktor produksi ini ada faktor produksi asli yang berupa tanah dan sumber daya manusia atau tanah dan tenaga kerja. Kenapa ini disebut asli? Ya karena ini yang selalu tersedia. Sederhananya kalau kita mau bikin perusahaan atau pabrik, yang penting ada tempatnya dulu. Gitu ya. Kan bisa online, Kak. Jangan salah, online itu juga ada lapak-lapak penyewaannya tersendiri ya. Kalau misalnya kita kayak hard disk gitu, dia juga ada cloud gitu tersendiri untuk menyimpan data yang kadang-kadang bayar, kadang servernya bukan di Indonesia, di Singapura atau di mana, itu juga sama. Jadi intinya ada tempatnya, kemudian ada orangnya gitu ya, yang tempat dan orang udah jalan asli. Tapi untuk memanagenya tentu perlu modal, perlu namanya skill atau teknologi atau kewirausahaan gitu ya. Jadi balas jasanya itu yang harus kita pahami bahwa kalau tanah itu biasanya apa balas jasanya sewa ya, disewakan for rent, for lease itu di mana-mana ya. Kalau tenaga kerja pasti dia mau minta apa? Uang kan, kerja upah. Kalau modal invest, dia mau minta apa? Bunganya gitu. Investor tuh minta returnnya kembali ya. Kalau skill atau perusahaan itu mintanya laba. Ya, laba itu adalah selisih dari TR dikurangi TC kan. Atau laba itu adalah apa namanya ya selisih dari semua pendapatan kurangi beban. Jadi beda dengan yang namanya tenaga kerja, dia dibayar berdasarkan keterampilan atau waktu gitu ya. Nah, ini ada istilah-istilah untuk tahapan produksinya ya. Ada ekstraktif,
agraris. Nah, kalau ekstraktif ini yang langsung dari alam ya, ini langsung dari alam. Tapi kalau agraris ini ada olahan manusia gitu ya. Olahan apa namanya manusia. Jadi ini soal UTBK yang pernah keluar unik nih. Misalnya begini, memancing di sungai. Nah, itu ekstraktif atau agraris gitu ya. Itu jawabannya adalah ekstraktif karena posisinya sungai itu dari alam, ikannya itu hidup dari alam gitu ya. Tapi kalau memancing di empang, ya empang tuh sudah pasti ada olahan manusia, itu agraris. Jadi agraris itu tidak identik dengan pertanian saja ya. Jadi misalnya kebun teh itu pasti agraris karena ada olahan manusia. Tapi kalau mengambil kayu dari hutan, hutan itu kan secara umum ada yang ditanam atau tidak, tapi kita berlaku umum ya. Kalau hutan itu adalah tumbuh sendiri, maka itu ekstraktif. Kira-kira begitu. Jadi memancing di laut, ya ekstraktif. Jadi posisinya yang apalagi ekstraktif pertambangan, gitu, pengeboran minyak itu ekstraktif langsung dari alam. Nah kalau industri mengolah bahan baku menjadi barang jadi ya. Kalau perdagangan ini tanpa merubah bentuk alfamart tanpa ya, buying, saving, selling. Jadi dia tanpa merubah bentuk. Kalau jasa menjual jasa ya, fasilitas dan lainnya. Nah, ini setelah produktivitas itu kalau misalnya dibandingkan antara input dan output atau faktor yang sedia dengan menghasilkan jumlah barangnya. Oke ya, clear ya untuk balas jasanya. Ya, selanjutnya kita akan melihat ya alirannya. Yang paling sederhana adalah perekonomian dua sektor. Jadi dua sektor ini adalah rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen. Ini bagannya boleh ditukar kiri dan kanan. Jadi yang kata kuncinya adalah lihat di mana produsen, lihat di mana konsumen. Kemudian ada kata kunci yang berikutnya di mana pasar input dan outputnya ini boleh ditukar. Jadi kalau pasar input itu yang disebut dengan faktor produksi tadi ya. Faktor produksi tadi ada alam, ada tenaga kerja, ada modal, ya ada skill ya. Alam, tenaga kerja, modal sama skill. ATM skill. Oke. Nah, kemudian pasar yang namanya output, pasar apa? Pasar barang dan jasa. Ini yang disebut dengan barang dan jasa. Jadi sudah ada barangnya, sudah ada jasanya. Berarti sudah apa namanya masuk kepada produksi ya, setelah produksi. Setelah produksi. Kak, maaf tadi pasar output apa Kak? Pasar output itu pasar barang dan jasa gitu. Jadi sudah ada barang dan jasa. Pasar output ini sudah ada barang dan jasa. Nah kalau ini sebentar nih pennya terabur dikit. Sorry. Jadi kalau pasar input itu pasar faktor produksi ya, rumah tangga konsumen itu memiliki yang namanya pasar faktor produksi. Jadi kalau aliran dari sini, yang pertama aliran faktor produksi ya. Jadi mengalirkan ada alam, tenaga kerja, sama modal dan skill ya, ATM skill. Saya coba tukar ini. Ini ada masalah sedikit di ini, sorry. Jadi pasar sebelum ada barangnya itu kan berada di pasar input dulu nih. Jadi misalnya sederhananya paling sederhana misalnya Genius Center itu kan kantornya ada di Fatmawati. Itu kan perlu tempat. Tempatnya ruko. Rukonya tentu itu menyewa ya. Nah, di menyewa itu ya di sewa itu otomatis bayar ya, bayar yang namanya sewa kan. Di sini dia akan menyewa ruko. Ini bayar kalau alam akan bayar yang namanya sewa ya. Nah kemudian nanti di Zeni Center ini pasti ada yang kerja gitu. Ya, saya, adminnya dan yang lainnya. Nah yang kerjanya itu sebelumnya gimana? Apply, melamar gitu, melamar. Ini apa? Ada sedikit. Ini udah bisa melamar untuk bisa bekerja kan.
itu adalah faktor produksi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Dan di Genius Center pasti dong ada yang namanya pemodalnya kan, baik investornya bisa pemilik atau yang lain. Jadi pertama dari sini alirannya ini nomor satu. Gitu. Kalau tadi ya Genius Center ini akhirnya punya apa? Dia harus ada alamnya ya, ada tempatnya, maka dia harus bayar sewa nantinya. Ya. Kemudian tenaga kerja akan dibayar dengan upah. Nah, kemudian modal tadi akan dibayar dengan yang namanya bunga. Kemudian skill atau teknologi akan dibayar dengan yang namanya laba. Gitu. Jadi pertama dia ngasih ini serut gini kan. Kan di sini jadi ada sebuah ruko gitu kan. Gitu kan. Ini ada ruko nih disewa dong gitu. Ini Genius Center nyewa. Ya, di sini Gensi. Setelah disewa kan Genius Center ini organisasi perusahaan. Perlu dong yang namanya tenaga kerja, ada orang apply saya gitu. Saya melamar ke Genius Center nih. Syaratnya harus bisa mengerjakan soal TPK, ya oke gitu kan, diterima. Kemudian ada juga orang yang invest modalnya, ada juga manajemen ya, skillnya. Nah setelah diterima produsen ini, Genius Center ini akhirnya apa? Ya dia harus membayar apa yang ditawarkan oleh masyarakat ini, oleh konsumen ini. Jadi pemilik faktor produksi ini adalah konsumennya. Yang dibayar apa? Uang. Berupa apa? Ya ini uangnya ini adalah yang disebut dengan balas jasa. Ya, balas jasa. Ya, balas jasanya tadi. Kalau yang menawarkan ruko, ya jenis harus bayar ruko, gitu. Bayar sewanya. Kalau saya menawarkan untuk bekerja, saya dibayar dari upahnya, gitu kan. Kemudian kalau yang menawarkan modal akan dibayar dengan bunganya, yang menawarkan hasil dibayar dengan laba. Nah, setelah Genius Center berdiri, ya dia kan akan jualan, ya. Jualan apa? Genius Center jualannya jasa gitu. Tapi kalau misalnya kafe di seberangnya Genius Center, di sebelahnya itu dia jualan barang gitu, makanan. Nah, dia akan menawarkan ke sini ke masyarakat, menawarkan barang dan jasa. Terus, ya, nih Evelyn dan teman-temannya datang kan, lihat di sosmed gitu kan, segala macam dari iklan, datang, dia harus bayar apa? Uang apa? Untuk membayar jasa yang ditawarkan oleh yang namanya produsen ini, dalam hal ini oleh Genius Center. Jadi dia membayar. Jadi siapa yang membayar barang dan jasa? Konsumen. Tapi siapa yang membayar faktor produksi? Ya produsen yang bayar gitu. Jadi pemilik faktor produksi adalah konsumen, pemilik barang dan jasa adalah produsen, gitu ya. Jadi uangnya mengalir begitu. Jadi Genius Center, saya tenaga kerjanya, ya kan, kamu yang sebagai konsumen dari Genius Center ini yang di atas, berarti harus membayar uang untuk membeli program yang ditawarkan, yaitu jasa ditawarkan. Clear ya? Ini baru dua sektor paling sederhana. Ada pertanyaan nggak? Jadi siapa pemilik? Kalau di pasar input berpikirnya ini adalah punyanya rumah tangga konsumen ya. Tapi yang membayarnya itu rumah tangga produsen. Tapi kalau barang dan jasa ini pasti adalah pemilik dari ya barang dan jasa ini rumah tangga produsen, ini rumah tangga produsen pemiliknya. Jadi nanti input-outputnya boleh ditukar ke bawah ke atas. Produsen konsumennya boleh kiri boleh kanan. Yang penting kita tahu alirannya. Kalau soal ini tidak ada input dan output tidak bisa dijawab. Jadi harus ada input atau output atau faktor produksi baru bisa dijawab. Ya. Ini dua sektor ya. Lanjut. Kita masuk ke 3 sektor ya. 3 sektor itu berarti ada pemerintah, gitu ya. Kalau ada pemerintah, yang pertama adalah tadi konsumen, ya kan, jual, besar input, ini kan satu dibalas jasa, kemudian nanti konsumen juga harus jualan, produsen harus jual, nih yang ketiga. Setelah itu konsumen beli jasanya, oke ya, jasanya atau barangnya. Kak, sorry potong Kak. Ya. Tadi kan yang di bagian kegiatan ekonomi dua sektor itu di bagian pasar input ada ATI ya Kak? Alam tenaga kerja, ATM skill. Oh ATM. ATM itu apa? M-nya Kak? Modal. Jadi A-nya itu alam, ya ini alam, A-nya itu alam,
T-nya tenaga kerja, M-nya modal, ya. Skill ini nama lainnya adalah atau teknologi ya, atau kewirausahaan. Jadi ini adalah manajemen lah pengelolaannya. Gitu. Maka kalau manajemen dapatnya laba sih, ya. Jadi dia selisihnya. Atau nama istilah lainnya biasanya alam ini adalah R ya, lambangnya resources. Tenaga kerja ini biasanya L, labor, ya. Kemudian modal ini capital, ya, C lambangnya capital. Kalau skill sudah bahasa Inggris, nah bisa juga teknologi, gitu ya. Oke, clear ya. Oke, Kasih, Kak. ya makasih yang ada pertanyaan langsung boleh ya tanya. Oke, nah setelah yang ketiga dapat barang, yang keempat bayar. Nah, yang selanjutnya adalah apa? Ini yang paling menarik ya. Apa yang semua aliran yang mengarah kepada pemerintah itu pasti pajak. Saya ulang lagi. Semua yang mengarah ke pemerintah adalah pajak atau tax. Jadi nomor 5 nih, semua nomor 5 yang ini gitu ya. Semua yang mengarah ke pemerintah adalah pajak. Misalnya saya bekerja kena PPh ya dapat kena pajak potongannya. Minus center ada laba ya kena pajak gitu. Kayak kita makan ya di restoran ya. Di misalnya yang sederhana aja di KFC atau AW atau franchise atau enggak usah yang makanan tradisional dah, Padang sederhana bayar pajak. Padahal bayar pajak lagi gitu, bisa pajak dari PPh-nya, pajak karyawannya, pajak bumi dan bangunannya. Jadi semua baik produsen dan konsumen yang arah pemerintah pajak. Tapi pemerintah bisa memberikan apa? Bisa memberikan subsidi dan fasilitas publik kepada rumah tangga konsumen. Kalau ke konsumen biasanya fasilitas publik ya, jalan raya, gitu, jembatan, ya. Kemudian kalau ke produsen seringnya subsidi, tapi sebenarnya bisa dua-duanya. Jadi intinya pelayanan dan subsidi akan diberikan kepada konsumen dan produsen. Ya, gitu clear ya. Ya, kalau apapun yang tadi ke pemerintah itu yang dilihat adalah semuanya pajak. Ya, sekarang masuk lagi ke 4 sektor ya. Nah, kalau ke 4 sektor, saya mulai lagi tadi, ini rumah tangga konsumen di faktor produksi, di sini nomor 1, gitu kan. Kemudian akan dibayar oleh upah bunga sewa tadi ya. Jadi akan dibayar upah bunga sewa karena dia menawarkan yang disebut dengan tempatnya, menawarkan tenaga kerja dan lain seterusnya. Barang udah jadi nih, dia tawarin barang nomor 3. Kemudian nomor 4 harus bayar. Nah, nomor 5 misalnya tadi apapun yang marah pemerintah adalah pajak ya. Misalnya nomor 6 bisa pelayanan publik, tadi bisa subsidi selanjutnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah nomor 8 ya. Apapun yang mengarah ke luar negeri gitu ya. Apapun yang mengarah ke luar negeri itu adalah ekspor ya. Kalau kita membacanya di dalam negeri, ya apapun yang mengarah ke luar negeri adalah ekspor. Tapi kalau kita membaca dari luar negeri, ya dari luar negeri ini ketika kita mengarah ke luar negeri kan ekspor, tapi dari luar negeri sini kan namanya impor. Kita bacanya satu sisi dulu ya. Jadi sisi dari dalam negeri. Maka ini yang mengarah ke luar negeri adalah ekspor. Sementara yang mengarah ke dalam negeri itu yang disebut dengan impor. Terus yang diimpor dan diekspor bisa pasar output dan input atau salah satunya Kak, bisa dua-duanya gitu. Jadi contoh sederhananya ya pelatih sepak bola itu dari Korea Selatan ya, kalau sepak bola dia adalah tenaga kerja. Tapi bisa juga kita ekspor ke sana, bisa jasa pariwisata ya, misalnya kayak drakor drama Korea atau yang lainnya itu kan jasa yang harus kita beli gitu kan karena kita senang banget. Tapi orang Indonesia bisa nggak bekerja di sana jualan barang? Ya bisa juga. Jadi bisa barang dan jasa, bisa juga faktor produksi. Apapun yang mengarah ke luar negeri itu ekspor. Kalau kita beli barang dari luar negeri impor. Clear ya seperti itu ya. Jadi terus apakah orang luar negeri bayar pajak? Ya sama, kalau diarahin ke pemerintah dia juga bayar pajak ya. Nah, hampir. Tapi ya semua barang apa kena pajak? Tidak, ada juga yang kena subsidi gitu. Jadi misalnya barang itu diperlukan banget, malah bukannya dapat pajak malah dapat potongan. Ya. Oke, untuk perekonomian 3 sektor, 4 sektor, ada pertanyaan nggak? Jadi intinya kalau 2 sektor itu RTKTP, 3 sektor dengan government atau pemerintah, 4 sektor ditambah masyarakat luar negeri ya. Oke, ini perannya masing-masing nih. Tadi kalau secara peran, ya
siapa sih pemilik faktor produksi? Ya rumah tangga konsumen, dia yang menyediakan faktor produksi. Faktor produksi apa aja sih Kak? Tadi kalau misalnya mau menyingkat, alam, tenaga kerja, modal, sama skill ya. Atau kalau istilahnya mau pakai bahasa Inggris, biasanya namanya CLRK ya, capital, labor, kemudian apa namanya resources, sama teknologi gitu ya. Ada kadang-kadang CLRT boleh, capital, labor, resources, sama teknologi. Ini yang jelas kita harus ngerti balas jasanya. Kalau alam pasti dia sewa. Maka sekarang banyak yang orang kan tadi ya di jalan tuh for lease, for land, itu artinya dia menawarkan rukonya untuk disewakan. Kalau tenaga kerja ditanya gitu pasti dia minta upah lah, tidak ada yang apa namanya orang menawarkan bekerja itu tidak dibayar, semua pasti dibayar ya. Dan kalau yang punya modal investor pasti dia minta selisihnya yang namanya bunga. Nah, skill atau pemilik perusahaan atau perusahaan dia dapat bunga apa namanya yang disebut dengan profit atau laba. Nah, jadi yang menyediakan faktor produksi itu jangan salah, itu adalah rumah tangga konsumen. Kemudian yang mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa ya konsumen, yang membayar pajak juga konsumen. Jadi yang menyediakan faktor produksi adalah konsumen, yang membeli barang dan jasa konsumen, yang membayar pajak konsumen. Nah, sekarang bedanya apa dengan produsen? Kebalikannya. Jadi faktor produksi yang ditawarkan oleh konsumen akan digunakan oleh yang namanya produsen, kan seperti itu. Jadi tadi saya apa namanya menawarkan untuk bekerja di Genius Center, ya digunakan oleh Genius Center ini kan, dia harus membayar apa? Jasa yang saya tawarkan. Nah, ini memproduksi barang, ya kan, sama dia juga membayar pajak. Jadi kalau di sini dia yang mengkonsumsi, ya kan, dari sini ya. Nah, ya kan pasangannya, jadi memproduksi barang, ini yang mengkonsumsi. Tapi dua-duanya membayar pajak, begitu ya. Jadi kalau sederhananya, kira-kira kalau misalnya rumah tangga konsum PLTK ini adalah pertama yang menawarkan ya, menawarkan, menyediakan, gitu ya, sama ya, menawarkan faktor produksi. Nah, kalau di sini boleh dia mengkombinasikan atau menggunakan atau membeli, boleh nih. Kalau di sini menjual berarti dia membeli ya, membeli faktor produksi ya. Nah, kemudian hati-hati, ada satu lagi yaitu ini dia yang membayar balas jasa faktor produksi. Apa itu balas jasa faktor produksi? Yang tadi ya, yang ditawarin apa nih? Sederhananya kalau yang ditawarin tenaga kerja harus dapat gaji kan, membalas yang namanya membayar balas jasa faktor produksi. Jadi istilahnya itu balas jasa ya. Jadi kalau ketemu ada kan barang dan jasa itu di output, tapi kalau balas jasa itu justru di input. Membayar pada istilah ya, balas jasa. Sebentar ya, izin agak berat. Membayar balas jasa ya, membayar balas jasa faktor produksi. Nah, yang di sini yang menerima balas jasa faktor produksi. Ya, apa saja tadi gitu ya. Kalau yang ditawarkan adalah alam, ya maka dapatnya sewa. Kalau yang ditawarkan tenaga kerja, maka dapatnya adalah upah. Kalau yang ditawarkan adalah modal, pasti dia dapatnya adalah bunga. Kalau yang ditawarkan teknologi atau kewirausahaan ya atau skill, itu nanti dapatnya adalah profit atau laba. Begitu ya. Jadi apa yang ditawarkan oleh konsumen, dia nawarin apa nih? Ya, nawarin ruko, ya, akhirnya harus bayar sewa. Nawarin tenaga kerja, harus bayar upah ya. Oke, untuk yang ini clear ya, untuk rumah tangga produsen dan konsumen berpasangan. Siapa pemilik faktor produksi? Konsumen. Siapa pemilik barang dan jasa? Produsen. Siapa yang membayar
barang dan jasa konsumen. Siapa yang membayar faktor produksi, membeli faktor produksi? Produsen. Gitu. Siapa yang menerima balas jasa faktor produksi? Konsumen. Siapa yang membayar balas jasa faktor produksi? Produsen. Ya, clear ya alirannya. Jadi sederhananya perputaran uangnya seperti itu gitu ya. Jadi konsumen mengeluarkan uang untuk membeli barang dan jasa. Nah, kemudian konsumen juga bisa menerima balas jasa yang dia tawarkan. Nah, agen pembangunan ya itu sudah secara umum. Oke, lanjut. Selanjutnya apa yang rumah tangga negara? Ngapain sih rumah tangga negara? Ya, yang pertama pastinya dia sebagai regulator ya, sebagai pengatur. Ini yang terkenal regulator. Misalnya kalau kata konsumen harganya kemahalan, ya, diturunin, harganya kemurahan, dinaikin. Ini harusnya kena pajak. Iya, oh jangan kena pajak gitu kan. Nah, ini ada aturannya. Jadi misalnya yang boleh dan tidak boleh gitu, yang kena pajak, yang mana yang tidak, yang mana. Nah, bisa juga sebagai produsen dan konsumen ya, kita kenal ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu kan negara juga bisa jualan dong, gitu kan, tapi lewat yang namanya usaha juga. Sebagai pendorong stabilan. Selanjutnya apalagi ya penerima pajak gitu. Karena ya semuanya bayar pajak, negara itu sebagai penerima pajak. Clear ya. Selanjutnya masyarakat luar negeri ngapain sih? Apa yang hubungannya dengan luar negeri? Pasti ada impor dan ekspor ya. Yang bisa diimpor dan ekspor itu bisa barang dan jasa, bisa juga ekspor dan impor faktor produksi. Tadi kita juga bisa menjadi tenaga kerja di luar negeri, orang luar negeri juga bisa di Indonesia sebagai ekspatriat, atau kita juga bisa impor barang dan jasa ke luar negeri, orang luar negeri juga sama. Misalnya visit Indonesia itu kan kita jualan jasa ya. Tapi kita juga orang Indonesia jalan-jalan ke luar negeri, itu kita mengeluarkan uang, berarti itu sama saja jasa yang mereka jual kita beli gitu ya. Clear ya. Untuk ada nggak untuk peran-perannya yang masih bingung sebelum saya jelaskan ulang, nanti akan saya jelaskan ulang sih. Saya tanya. Ya, silakan. Itu yang RTN sebagai produsen dan konsumen itu tadi bisa diulangi lagi nggak? Oke, begini. Untuk rumah tangga negara sebagai produsen, ada yang namanya BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Nah, Badan Usaha Milik Negara ini, dia bisa berlaku sebagai yang namanya pembeli atau juga penjual kan. Secara langsung negara itu tidak boleh melakukan yang namanya pembelian atau penjualan, karena kan kita bukan zaman kerajaan ya, jadi rata-rata sudah menggunakan perusahaan. Di hampir di semua negara itu ada istilah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, misalnya yang jualan minyak siapa? Negara kan. Negara itu jualan minyak. Melalui apa? Melalui Pertamina. Kemudian itu sebagai produsen ya, dia jualan minyak. Kemudian kalau sebagai konsumen, negara bisa membeli apa saja, apa yang dijual oleh masyarakat. Ya, misalnya ada namanya koperasi yang dimiliki oleh negara ya, misalnya ada Kementerian Koperasi. Nah, Kementerian Koperasi itu kadang-kadang dia juga bisa membeli yang namanya hasil dari pertanian gitu ya. Jadi dia juga membeli hasil pertanian ataupun yang lain-lainnya. Jadi pemerintah akan membeli misalnya padi dari petani yang dikumpulkan di Bulog. Ada namanya Bulog, Badan Urusan Logistik ya. Terus disimpan berasnya supaya nanti kalau terjadi misalnya kekurangan beras atau stok beras itu akan diatur oleh pemerintah gitu. Jadi namanya ada Bulog, Badan Urusan Logistik ya. Itu juga bagian dari BUMN. Jadi dia membeli beras dari petani untuk cadangan. Gitu ya kira-kira. Gimana? Jelas nggak kira-kira? Oke ya. Kak. Iya. Berarti tadi yang kalau RTN konsumen itu dia beli ke kayak pasar berasnya tadi. Iya. Itu berarti penerimaan dia tuh dari yang pajak gitu ya? Ada dua gitu. Maksudnya penerimaan dari
kayak tadi negara beli beras dari petani kan pertanyaannya. Nah, kalau misalnya negara membeli beras dari petani gitu ya, itu petaninya kan dapat uang, berarti negara sebagai konsumen. Nah, kemudian apakah ketika membeli beras itu dikenakan pajak? Ya enggak gitu. Jadi biasanya yang sebagai produsen dan konsumen ini jarang yang sifatnya langsung dikenakan pajak ya. Tetapi yang dikenakan pajak itu biasanya yang bukan dari masyarakat secara langsung yang sifatnya jual beli dengan negara, tetapi biasanya antara rumah tangga produsen dan konsumen gitu ya. Jadi yang paling sederhana tadi, kalau kita makan, masyarakat kita makan di KFC gitu, kitanya kan bayar pajak nih, tapi orang KFC juga bayar pajak gitu. Pajaknya beda jenis gitu. Yang kita makan PPN 10%, jadi kalau misalnya kita 100.000 kita makan, kan ada pajaknya nih. Pajaknya ini rumah tangga konsumen ya, rumah tangga konsumen itu akan kena pajak 10%. Nanti kita bayar 110.000. Nanti akan naik ya PPN ini jadi 11% yang terbaru. Nah, kemudian di si KFC ini ya ataupun restoran Padang sederhana yang sudah kena ya ataupun yang lainnya, itu dia bayar pajak lagi nih. Pajak apa lagi yang dia bayar, Kak? Banyak yang dia bayar. Pertama kalau dia laba itu dia harus kena pajak lagi nih. Kalau dia laba ada pajaknya, pajak penjualan dulu 25% ya. Lumayan 25% dari 100 juta, 25 juta harus setor ke negara. Sekarang namanya ada pajak PPh badan itu 0,5%. Jadi kalau dia laba dia bayar pajak lagi nih. Kemudian orang yang bekerja di situ bayar pajak lagi namanya PPh gitu. Jadi kalau kerja di situ ada bayar lagi PPh. Kemudian dia punya tempat nih. Tempatnya ini bayar pajak lagi namanya PBB gitu. Jadi kalau ditanya kenapa sih harganya mahal banget? Jangan salah, beberapa tempat atau di misalnya mall itu harganya mahal. Ya karena dia menanggung pajak yang lumayan besar yang harus dia tanggung dan itu disetorkan gitu ke negara. Jadi yang dipungut dari kita sebagai konsumen cuma satu, biasanya PPN ya, pajak pertambahan nilai atau makanan yang 10%. Jadi itu akan menjadi penerimaan. Tapi kalau kita jual beli seperti tadi dengan petani dia sebagai produsen konsumen agak jarang dikenakan pajak gitu. Biasanya yang dikenakan pajak tadi transaksi antara rumah tangga produsen dan konsumen. Gitu. Seperti misalnya ekspatriat ya yang di Indonesia itu kan ada kena PPh-nya juga gitu. Jadi tinggal di Indonesia ada pembayaran itu yang sifatnya memang legal gitu di semua negara ada. Gitu ya. Kayak clear ya untuk yang produsen dan konsumen. Atau ada pertanyaan lagi nggak untuk perannya rumah tangga negara? Gimana ya Kak? Berarti ini tadi ini saya nanyanya itu pas RTN jadi konsumen kan dia beli beras tuh. Tadi saya nanyanya duitnya si RTN tuh loh Kak. Sorry. Dia itu dari pajak atau gimana? Ya tadi gitu. Oh, ininya si RTN-nya sorry ulangi lagi pertanyaannya, ini masyarakat nih, ini rumah tangga konsumen. Kemudian negara kayak gini kan ceritanya dia beli nih, ini petani deh gitu. Iya. Ini kan dibeli nih, beli padinya ya, beli padi. Terus pertanyaan gimana? Nah, itu beli padinya itu uangnya yang dari pajak tadi kah? Oh iya, pertanyaannya uangnya dari mana? Sorry. Ya jawabannya uangnya dari pajak. Iya berputarnya begitu gitu. Kenapa? Karena 60% pendapatan negara itu dari pajak. Jadi kalau ditanya negara punya duit dari mana gitu sederhananya ya gitu. Ya betul dari pajak gitu perputarannya. Atau saya pikir ini kena pajak atau tidak? Jadi 60% hampir semua negara ya. Ada beberapa negara yang pajaknya, tapi di Indonesia ini termasuk yang tinggi. Jadi apa aja dikenakan pajak. Cuma kalau kamu ke luar negeri nanti suatu saat PPh di luar negeri lebih parah lagi ya. Kalau di Indonesia 5% sampai 35%, 30% ini yang terbaru yang disebut crazy rich kan mau dikenakan pajak. Tapi belum ada aturannya 35%. Nah, kalau di luar negeri lebih parah lagi misalnya di Jerman itu dia pajaknya bisa 50% sampai 100%. Tetapi di sana memang itu pengelolaannya lebih maksimal ya. Kalau di Indonesia kalau dari segi pajak PPh masih kecil, tapi pajak-pajak yang lainnya banyak. Betul. Jadi negara punya duit dari mana gitu. Satu, ya kalau ditanya negara punya uang dari mana, yang pertama dari pajak.
Yang kedua dari laba BUMN ya, tadi laba BUMN banyak yang rugi banyak, tapi banyak juga yang laba gitu ya. Kemudian bisa dapat dari hibah dari luar negeri gitu kan. Kemudian pendapatan lainnya gitu. Jadi ada beberapa penerimaan negara yang dikelola, tapi secara umum yang terbesar dari pajak. Ya, begitu kan ininya maksudnya ya. Iya, Kak. Oke, clear ya. Kasih ya. Maksudnya bagus ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya senang sekali untuk bisa kita diskusi ya. Oke. Sekarang ada beberapa istilah. Ini istilahnya banyak keluar di UTBK gitu ya. Istilah-istilah ini sebenarnya istilah-istilah ini gampang banget menyederhanakannya. Yang penting kita tahu kata kuncinya. Yang pertama adalah apa perbedaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ini gampang ya. Extend itu menambah. Jadi ketika ada sawah gitu ya, kita punya sawah nih, tadi petani punya sawah. Nah, kalau misalnya sawahnya ada satu, gitu ini satu, kalau mau satu sawah misalnya hasilnya adalah 100 kg padi gitu ya. Kalau misalnya dia mau padinya mau banyak, dia beli lagi sawah yang kedua gitu ya. Itu namanya adalah ekstensifikasi, menambah faktor produksi. Atau kalau di perusahaan itu orangnya yang bekerja tadinya satu, biar hasilnya banyak tambahin, orangnya jadi dua. Itu namanya adalah ekstensifikasi, menambah faktor produksi. Clear ya? Nah, kalau intensifikasi meningkatkan mutu tanpa, ya ini kata kuncinya, tanpa menambah faktor produksi. Nah, kalau tanpa menambah faktor produksi, caranya gimana, Kak? Gampang. Yang di sawah satu ini kita nggak usah beli sawah kedua, kasih aja di sini pakai bibit unggul gitu. Jadi sawahnya tetap satu, tapi dikasih bibit unggul yang tadinya satu pohon misalnya dapat sekian on, 1 on misalkan, nah ini jadi bisa 2 on, atau sekian butir padi misalnya 10 butir padi, jadi di sini jadi 15 butir padi. Jadi sawahnya tetap satu gitu. Nah, sekarang juga sama, ini nggak usah, tenaga kerja nggak usah ditambah, orangnya satu, kasih dia pelatihan gitu. Makanya pelatihan-pelatihan itu workshop ataupun training supaya orang ini yang tadinya misalnya 1 jam dia bisa bekerja menghasilkan 10 unit barang, ya packing gitu kan misalnya. Nah, di 1 jam ini kasih pelatihan biar dia maksimal sehingga hasilnya jadi lebih dari 10, misalnya jadi 12 gitu. Itu jadi tanpa menambah faktor produksi ya. Jadi orangnya tetap satu. Yang selanjutnya adalah diversifikasi. Apa itu diversifikasi, Kak? Diversifikasi ini penganekaragaman. Jadi misalnya tadi di sawah ini kita akhirnya di pinggir di sekitarnya ditanami palawija ya, sekitar sini. Jadi saat panen padi di sini juga ada yang panen gitu. Jadi dimaksimalkan misalnya palawija tadi saat padi panen dipanen. Atau kalau di perusahaan itu banyak diversifikasi produk yang memang sengaja gitu ya. Kayak misalnya Indomie dulu kita kenalnya cuma rasa ayam bawang. Sekarang macam-macam tuh. Rasanya macam-macam gitu. Atau banyak lah misalnya susu gitu. Susu ultra itu yang tadinya orang dewasa, oh anak kecil nih. Oh, anak kecil nih cocok lagi. Atau dulu kita misalnya tidak ada tuh yang namanya istilahnya sampai ada sampo hijab gitu. Dia membidik orang kalau berhijab nggak berhijab ngaruh kali samponya, sampai membuat produk-produk yang sedemikian rupa diversifikasi ya. Atau kalau jeli ya, taksi Bluebird itu ada aturannya tuh sekian unit. Nah, waktu sekiannya dia diversifikasi lagi nih gitu kan. Ada yang sama-sama produksinya tapi daerah lain namanya berubah. Tapi dia ke pariwisata jadi Big Bird. Ada lagi yang Lux gitu, yang lebih mahal lagi gitu kan, Silverbird dan lain seterusnya. Tapi sama-sama punya Bluebird. Jadi penganekaragaman produksi ini dilakukan untuk menambah tentu saja menambah produksi dan menambah labanya. Nah, kemudian rasionalisasi. Nah, ini yang seru ya. Apa itu rasionalisasi, Kak? Rasionalisasi itu efisiensi deh gampangnya, agar produktivitas maksimal. Misalnya, tadi orang dua ini ternyata, aduh, maksimal gitu ya, udah di PHK aja satu. Jadi biasanya kalau ada PHK lain-lain itu selain alasan memang perusahaan nggak mampu bayar, ya bahasanya rasionalisasi gitu. Jadi biar efisien gitu ya udah. Jadi rasionalisasi itu agar produktivitasnya itu maksimal. Ya misalnya begini, kita lihat kopi kenangan tuh banyak di mana-mana ya.
Tapi banyak yang berpikir bahwa nanti kopi kenangan itu sekian gitu. Kalau kebanyakan banget itu sebenarnya juga dia tidak maksimal karena orang akan membeli ke jarak yang lebih dekat, sesama dia juga bersaing gitu kan. Nah, katanya sih ada yang bilang gitu kalau misalnya misalkan 20 cabang udah maksimal kan di ekonomi ya. Kalau cabang yang selanjutnya 21 dia kan harus mengeluarkan uang lagi, biaya lagi, konsumen lagi, tenaga kerja lagi. Nanti kan ada babnya tersendiri ya, MR sama dengan MC itu. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Maka akhirnya dia melakukan efisiensi gitu, nggak usah buka cabang ke 21 deh, 20 dulu deh gitu. Jadi rasionalisasi itu dilakukan oleh perusahaan itu untuk efisiensi, bisa dengan mesin, tapi cenderung biasanya tenaga kerja ya, yang seringnya kena PHK gitu kan, ya ini rasionalisasi gitu, pengurangan. Seperti sekarang lagi COVID tuh, ya daripada perusahaan tuh bangkrut, misalnya punya 1.000 karyawan, ya kita jangan bangkrut perusahaannya, jangan pilot, kita kurangi aja karyawannya, yang penting kita jalan, misalnya jadi 500 orang di PHK, itu rasionalisasi. Kemudian mekanisasi ini ya benar-benar diganti dengan mesin ya atau modern ya. Jadi mekanisasi diganti dengan mesin. Jadi yang tradisional ini bisa tangan manusia ataupun yang sifatnya bukan mesin diganti mesin. Nah, standarisasi berarti pembuatan standar ya, ukuran, mutu produk gitu. Itu dulu pernah tuh katanya mobil Nissan ya yang Juke itu pernah ditarik karena pedalnya nggak standar ataupun itu memang dari Jepang tersendiri gitu. Mereka tahu bahwa ini nggak standar nih produknya, maka mereka akan benar-benar melihat ya. Jadi kalau misalnya ada Bank BRI, birunya itu harus sama. Gitu. Kalau birunya agak biru aneh itu udah nggak standar gitu. Jadi dia akan punya standar seperti itu gitu. Jadi kalaupun udah birunya agak jelek nih, ya harus diganti lagi gitu. Jadi standar itu dilakukan oleh perusahaannya. Nah kalau spesialisasi ini yang disebut dengan pembagian kerja ya, direct and indirect class gitu. Jadi ya kalau dia cocoknya, bukan cocoknya, apa namanya, bisanya di bagian produksi, marketing. Walaupun ini tidak terkait linear dengan jurusan kuliah ya. Kalau kamu ada tahu, ada jobnya itu, katanya IPB itu jadi Institut Perbankan Bogor. Kenapa orang-orang IPB itu banyak kerja di bank? Ya ternyata untuk kerja di bank itu tidak harus sarjana ekonomi, sarjana apa aja, yang penting di training itu gitu. Ya dia spesialisasinya ngitung uang cepat itu tidak harus. Tetapi tentu kalau di perusahaan mereka akan melihat background-nya ya, background dari pendidikan dan lain sebagainya, kemudian dites dan dimasukkan kepada posisi yang benar itu ya. Oke, yang terakhir rehabilitasi. Ini kata umum ya, rehabilitasi kan perbaikan ya, atau mengganti faktor produksi yang rusak. Clear ya untuk istilah-istilah dari produksi ini. Ada pertanyaan nggak untuk istilah-istilah ini? Teja atau yang lainnya? Kak izin tanya. Ya. Rasionalisasi kan tadi contohnya PHK. Ada nggak yang contoh lain gitu Kak? Oh, kalau selain PHK bisa jadi rasionalisasi ini kalau sifatnya ya selain PHK ini yang penting efisien itu bisa juga sebenarnya bagian dari penggantian dari faktor produksi yang lainnya. Misalnya kalau misalnya dari modal ya, dari uang ya. Kan kita invest uang misalnya untuk di perusahaan lain. Jadi misalnya perusahaan tuh invest uang di perusahaan lain. Ternyata invest uang di perusahaan lain itu gitu ya tidak efisien gitu. Ya mendingan ditarik aja uang itu gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang menginvestkan uang tersebut ya. Contohnya begini sederhananya. Uang kita tabung di bank itu kalau misalnya bank itu menginvestasikan lagi ya itu kan dia akan melihat returnnya, pengembaliannya. Kalau kira-kira itu tidak efisien, tidak cocok, dia pasti akan tarik gitu. Dia akan pindahkan lagi ke yang lain yang sebagainya. Makanya kemarin sempat rame kan, misalnya ada Pemda DKI, invest uangnya dia sebagai ini bir gitu kan, yang nggak masalah selama itu disepakati gitu kan, dan itu memang legal, kan ada persentasenya. Bahkan di beberapa daerah itu malah seperti perjudian dilegalkan ya. Itu kalau di perusahaan sih selama itu aturannya ada, sepakat nggak masalah. Jadi efisiensi itu intinya tidak hanya PHK, bisa dari semua faktor produksi ya. Jadi kalau faktor produksi itu bisa dari alam, tenaga kerja tadi, bisa modal, bisa skill ya. Tadi saya contohkan dari tenaga kerja. Jadi kalau alam ini juga sama. Efisiensi ini kan sekarang banyak orang ini ya menutup
fisik dari kantornya ya. Banyak yang berpindah dari daerah, misalnya Sudirman gitu kan. Kemudian dia akan pindah ke daerah mana yang lebih murah gitu. Bahkan menutup total mereka berada di mana gitu. Semua kan terkoneksi. Sekarang zamannya kantor-kantornya itu perwakilannya kecil-kecil. Lihat bank, beberapa bank tutup kantor, cabang bank itu banyak yang tutup. Coba aja kamu cek di ada bank BTN di mana itu banyak tutup. Itu bagian dari apa? Dia bagian dari rasionalisasi, efisiensi. Kenapa? Karena orang ke bank itu ya udah mau ngapain, orang mau nabung udah bisa ke ATM gitu kan. Bahkan yang terbaru teknologi BCA bisa ngambil uang dengan ini ya, QR code ya. Jadi tidak harus dengan kartu ATM, udah bisa. Jadi untuk tadi kalau misalnya perlu tempat ya udah nggak perlu lagi, udah kurangi dari yang sekian, dikurangi aja gitu kan. Nggak usah ada cabang-cabang ini dari misalnya di Pondok Labu itu udah banyak yang tutup ya, BNI di Fatmawati yang sebelah kiri dan seterusnya udah banyak yang tutup. Kenapa? Karena itu efisiensi gitu. Pelanggan yang nggak terlalu banyak, orang juga banyak pakai mobile banking, internet banking gitu. Itu seperti itu. Begitupun tadi modal ya yang diinvestkan dan skill juga sama. Jadi semuanya ada yang namanya efisiensi yang dilakukan dari faktor produksi ini. Cukup aja ya, kayak. Oke, berarti intinya menghemat kan, Pak? Iya, menghemat. Oke. Oke, saya masuk ke yang selanjutnya ya. Ini yang disebut dengan apa? Ini sengaja rupanya langsung ditampilkan karena ini sebenarnya nanti ada masuk juga di bab berikutnya. Tapi supaya lebih mudah, karena ini di UTBK juga keluar, tapi banyakkan sih istilahnya saja dan penyederhananya kira-kira seperti ini. Jadi ada yang namanya tenaga kerja, ada yang namanya total produk. Gitu. Tidak semua tenaga kerja yang kita input itu akan menambah total produksi. Kira-kira sederhananya begini deh, biar kita, kalau misalnya kita kerja kelompok, kita pikir kalau satu orang tuh hasilnya misalnya 1 lembar, 2 orang 2 lembar, 3 orang, kalau 10 orang 10 lembar, ya enggak, kalau 10 orang kok nggak mungkin 10 lembar. Nah, ada tidak efisien di situ kan, ada ngobrol dan seterusnya. Jadi ada juga waktu-waktu yang memang akhirnya orang itu tidak produktif. Nah sama, jadi misalnya di sini yang berubahnya adalah tenaga kerja ya, faktor lainnya tetap. Jadi tenaga kerjanya 1 hasilnya 6, gitu. Tenaga 2 15 terus. Nah di tenaga kerja 5 ya hasilnya 42, di tenaga kerja 6 hasilnya 45. Ternyata di tenaga kerja 7 itu hasil produknya itu jadi malah 45 tadi ya. Kalau orangnya sudah banyak ya belum tentu dia efisien gitu kan, karena makin di tenaga kerja 8 malah makin turun gitu hasilnya. Orangnya ditambahin malah hasilnya makin turun. Itu berlaku di perusahaan itu rata-rata seperti itu. Jadi ketika total produksinya itu akan menurun gitu kan, orang ditambahin orangnya akan turun. Nah, average kan dibagi ya. Ini total produksi dibagi ke sini. 6 dibagi 1 ya kan. Nah, terus dibagi. Nah, sampai pada saat aslinya average produknya di sini ya, saat 9. Kemudian dia akan turun. Nah, marginal produk ini adalah yang disebut dengan tambahannya ya, tambahan dari sini. Ini misalnya ini 0 gitu ya, 0. Terus ini tambahannya adalah 9. Kemudian 9 ke 25 adalah 12. Ya, kemudian dia akan turun lagi. Ya. Jadi ke 9 terus, jadi makin turun, lama-lama minus. Jadi kalau di kurva untuk margin total produk tuh naik, kemudian dia akan di sini terakhir, kemudian dia akan turun. Nah, untuk average produknya naik, kemudian langsung turun. Nah, yang average produk itu dia sempat naik, kemudian dia akan turun di titik ini. Nah, yang paling cepat turunnya biasanya yang marginal produknya, karena dia akan naik sebentar, kemudian dia akan turun. Nanti juga sama dengan di konsumen juga sama tuh, kayak marginal utility. Kalau di teori Gaussian kan kalau kita minum enak, udah kenyang, enak, minum lagi muntah gitu. Muntah itu kayak minus gitu. Itu kalau di konsumen, di produsen juga berlaku seperti itu. Ketika memproduksi dia akan turun. Maka ketika di sini 0 udah minus gitu ya. Ya udah itu pasti penambahannya malah makin sedikit, malah bersifat minus penambahannya. Jadi penambahannya itu akan berkurang di tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nanti ada apa namanya istilahnya
ada mulai konstan gitu kan, ada decreasing, increasing di minggu depan lah lebih lengkapnya. Jadi intinya untuk yang sekarang saya kenalkan yang namanya total produk dulu, total produk, kemudian marginal produk sama average produk ya. Jadi bentuk kurvanya kalau total produk kira-kira naik mentok nih dia akan turun. Tapi kalau misalnya average produk ini dia sempat naik sedikit, kemudian langsung turun gitu, naik dia langsung agak turun, agak landai, lambat, yang naik langsung turun itu biasanya marginal produk. Kenapa? Karena dia menghitungnya dari penambahannya. Kalau misalnya yang total produknya aja turun, apalagi penambahannya dia sampai minus, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk yang namanya marginal produk di semua perusahaan. Tadi saya sempat mencontohkan kan misalnya ruangan deh, kalau ruangan apalagi sekarang social distancing. Sederhana aja kalau misalnya satu ruang kelas gitu yang kita punya ya dengan social distancing itu yang tadinya 36 muridnya harus sekarang 18 ya udah mentok 18 gitu. Kita tidak bisa lagi iya orang 19 dong. Ya nggak boleh orang paling banyak di kelas 18. Harus buka kelas lagi gitu. Jadi dia akan naik kemudian dia akan turun gitu kan. Jadi posisinya kalau sudah maksimal dia akan turun total produk. Sama dengan tenaga kerja juga sama. Jadi kalau ditambahkan ya nanti ada pada titik kesekian dia akan turun. Jadi saya sederhanakan kalau misalnya tidak semua kerja kelompok itu kalau orangnya banyak hasilnya banyak gitu. Kan kita sudah tahu di efektivitasnya di angka berapa nih? Oh angka 3 orang, 4 orang itu efektif. Tapi kalau udah 10 orang efektif kerja kelompok itu. Bahasanya banyakkan ngobrol. Di perusahaan juga sama gitu. Jadi nanti ketika penambahannya orang itu sekian itu sebenarnya sudah tidak produktif lagi ya. Jadi maka di beberapa tempat itu malah tenaga kerjanya kan kadang satu berapa dua ya. Contoh sederhananya lihat sekarang satu orang itu dia sebagai kasir, dia sebagai misalnya chef, dia juga sebagai customer service-nya yang melayani, dia juga macam-macam gitu. Jadi satu orang itu kita lihat di kerjaan sebenarnya banyak banget tuh ya. Karena tadi kalau orang ditambahin dua yang cuma jadi tambah jadi kasir itu malah ternyata produksinya nggak jadi nambah gitu, malah tidak efektif gitu bahasanya begitu. Jadi untuk total produk sama tahap 1, 2, 3 seperti itu. Ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Ini untuk yang marginal produk, average sama total ya. Kak mau nanya Kak, Ya, yang marginal produk itu tadi dapatnya dari yang mananya? selisih Perhitungan. dari total produk ya. Jadi selisihnya. Jadi kalau misalnya 6 ke 15 9, 15 ke 27 12, 27 ke 36 9. Tapi kalau 36 ke 27 udah minus ya, minus. Jadi 36 dikurangi 27 minus 9. Jadi dia selisih ya. Untuk marginal produk ini nanti semua yang kata marginal nanti banyak di ekonomi, marginal produk, marginal cost, marginal revenue, marginal yang lainnya itu adalah total dari selisih dari TP ya, total produknya gitu. Jadi selisih delta yang sini. Oke, clear ya. Nanti kita akan sambil bahas soalnya. Oke, jadi yang untuk bab ini pahami apa itu RTK, apa itu RTP, gitu kan, apa itu rumah tangga negara, apa itu yang namanya masyarakat luar negeri. Kayak ini namanya pelaku ekonomi, clear sudah. Kemudian beberapa istilah di produksi ya, sama marginal produk dan lain-lain. Oke, sekarang saya akan bahas soalnya. Nanti ada soal latihan lagi kalau cukup waktunya. Kita akan bahas lagi. Ada beberapa soal latihan yang saya sudah siapkan. Oke, yang ini mungkin sih karena kita belum tahu ya balas jasanya apa, jadi ada beberapa banyak salah gitu. Ya, istilah skill itu sendiri tadi kita masih skill apaan sih gitu ya. Skill itu level kewirausahaan atau gampangnya adalah manajemen gitu. Pemilik deh gampangnya yang pemilik dari kemampuan dari skill ini dapatkannya apa gitu ya. Jadi tadi Nadia kejebak nggak? Iya kalau nggak salah soalnya bingung sama kalimat soalnya. Iya nggak apa-apa. Maksudnya jadi tadi memang kesulitan dari semua yang akan ikut UTBK kadang-kadang pembuat soal UTBK itu begitu jeli, maksudnya sama,
dia buat istilah yang berbeda sedikit saja gitu ya. Makanya tadi saya kenalkan bahwa ada namanya labor, ada namanya istilahnya capital, ada yang namanya resources dan lain seterusnya. Ada yang namanya profit laba, ada namanya skill istilahnya apa gitu kan. Jadi itu beberapa istilah-istilah yang memang menjadi di ekonomi itu sendiri memang jadi kendala. Maka kita harus banyak-banyak istilah seperti di akuntansi, aset, aktiva gitu kan, harta ya itu sama gitu, tapi di bentuk soalnya bisa bisa dirubah kadang-kadang persamaannya, ada yang aset, ada yang harta. Ciri pasar input, penerimaan balas jasa, penyerapan faktor produksi yang terima pemilik kemampuan skill gitu ya. Jadi tadi kalau saya sih menyingkatnya gitu, suka sederhananya ATM skill saja biar gampang gitu mengingatnya. Alam, tenaga kerja, modal atau skill ini bisa juga nama lainnya adalah yang disebut dengan teknologi ya. Jadi skill ini adalah yang disebut dengan nama lainnya teknologi ya, atau nama lainnya kadang-kadang kewirausahaan. Jadi ini adalah manajemen lah ya. Nah kalau orang menawarkan alam atau menawarkan yang namanya resources, itu dia dapatnya pasti sewa. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ruko-ruko itu tulisannya pasti for rent, for lease, untuk disewakan. Kemudian kalau orang yang menawarkan tenaga kerja atau labor, itu pasti dapatnya upah. Ya. Kalau orang menawarkan modal atau capital, dia pasti dimintanya atau mintanya apa? Ya pasti bunga lebihannya gitu ya. Nah, kalau orang menawarkan skill, teknologi atau perusahaan, dia dapatnya apa yang disebut dengan laba. Ya. Sewa kadang istilahnya namanya rent, upah namanya wages, bukan salary Kak, bukan. Nanti istilahnya kalau salary gaji tapi wages ya. Kemudian bunga itu interest, bukan juga apa kemarin saya bilang kan flower of itu bukan. Jadi interest itu istilah di ekonomi, nanti udah ketemu interest itu bunga. Laba itu profit. Ini nanti yang akan menjadi ya pendapatan nasional, nanti pendapatan nasional di bawah pendapatan nasional ya, itu metode pendapatan gitu. Jadi pemerintah menghitung pendapatan nasionalnya dari sini, berapa ya sewa yang didapat satu faktor produksi, upahnya berapa, itu semuanya. Maka ini di sini kelihatan nih ya, orang Indonesia yang kerja di Indonesia gajinya UMR-nya 4,5, tapi kalau orang asing ya emang gaji di sananya juga udah mahal, UMR-nya dia udah puluhan juta gitu. Maka kalau orang Indonesia kerja di asing jadinya kayak gede banget, iya, karena dikhususkan ke rupiah gitu. Jadi ini akan menjadi standar masing-masing negara ya upah. Jadi jawabannya kalau ini jelas ya, profit. Yang jelas yang kalau ada istilah rent tadi ya, wages, upah, bunga, interest, profit, sewa kemarin ini jelas ini salah nih. Kalau misalnya udah istilah yang sama gitu ya, jadi A dan E udah pasti salah. Karena dua-duanya jadi benar. Kalau misalnya di sini diminta adalah alam, gitu, harus salah satunya profit. Oke, clear ya. Soal selanjutnya. Nah, ini gimana nih untuk Teja Mukti, kejebak nggak tadi atau benar nggak ini? Benar, Kak. Benar ya, bisa ya. Oke ya. Kalau misalnya yang lain yang kejebak, boleh sharing nih. Nah, ini yang disebut apa yang disebut dengan produksi gitu ya. Kalau menurut Teja, produksi itu apa sih? Bedanya dengan konsumsi apa? Apakah produksi itu harus nyiptain barang? Produksi ini sih Kak, selain nyiptain barang, menambah nilai guna. Yes, tuh banget. Kalau konsumsi selain makan, kan makan tuh konsumsi apalagi. Kalau konsumsi saya tahunya sebatas itu sih Kak, make doang. Oke. Jadi sederhananya kata kuncinya begini. Produksi itu menambah nilai barang atau jasa gitu ya. Jadi lambangnya naik. Dia menambah nilai barang atau jasa. Ya. Nah, kalau konsumsi itu mengurangi ya, mengurangi barang dan jasa. Beli motor buat ojek online, itu produksi, menambah nilai. Beli motor buat dipakai kuliah, ya konsumsi. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kalau petani menanam di sawah ini produksi, kenapa? Karena dia menambah nilai yang tadinya ya cuma tanah, ya tidak ada hasil apa-apa, mungkin disewakan, tapi dengan
ditanami nanti ada hasilnya itu kan. Sama dokter memberikan jasa ini menambah nilai gitu. Menambah nilai dari yang disebut dengan jasa dia. Kalau sudah seorang pedagang di buku, seorang pedagang buku ini bukan dari produksi, ini disebut transaksi lah ya, jualan. Kemudian seorang anak yang memakai motor tadi, memakai motor ini konsumsi. Tapi kalau misalnya ya jangan anak ya, seorang yang membeli motor untuk digunakan ya ojek online gitu kan, misalnya itu produksi karena menambah nilai gitu. Walaupun yang menambah nilai itu produksi. Jawabannya clear ya, 1, 3. Oke, selanjutnya ini tadi sudah ya, mungkin secara garis umum apa namanya bisa, tapi tetap kita harus sharing. Atala Kasilas, halo, ini tadi gimana? Jebak? Bisa. Tadi aku bener sih Kak, Benar untungnya ya? Nah, kalau ekstensifikasi apa tadi kata kuncinya? extend ya Kak. Extend Kalau itu aku sih tadi soalnya mikirnya depan-depannya aja sih Kak. Kalau extend kan berarti memperluas atau menambah gitu kan ya Kak. betul. Nah, kalau intent, Kalau intense tuh pelatihan gitu berarti Kak. betul pelatihan. Dia tanpa ya, tanpa gitu, tanpa menambah faktor produksi gitu kata kuncinya, betul. Kalau mekanisasi tadi apa? Mesin ya. Iya. Kalau rehabilitasi tadi perbaikan ya. Oke, clear ya. Kasih ya yang ada slash dan lainnya. Intinya ini soal ini terkait dengan yang namanya PHK ya tadi. Terkait dengan yang namanya PHK itu untuk efisiensi tadi ya. Karena tadi kalau dari ada beberapa karyawan yang nggak produktif gitu ya, gabut. Maka namanya manusia itu banyak yang maunya fingerprint, ngopi apa ya. Kalau tidak ada sistem semuanya kan sama seperti itu. Banyak orang maunya gaji aja. Artinya di perusahaan itu pasti punya permasalahan tersendiri. Maka kalau itu dianggap itu tidak efisien, tenaga tersebut nggak apa-apa di PHK untuk supaya perusahaan itu tetap jalan. Kadang-kadang masalahnya bukan hanya di PHK-nya, di kenaikan gajinya. Jadi mereka meminta naik gaji sementara kita nggak mampu sebagai pengusaha. Solusinya selain PHK pindah pabrik gitu. Jadi kalau di Jakarta UMK-nya 4,2, di Karawang jangan salah 4,8. Berapa daerah 1,2, pindah ke sana pabriknya. Sama di Indonesia UMR-nya rata-rata 3-4 juta. Vietnam lebih murah. Dia mampu dibayar 2-3 juta. Maka banyak pabrik-pabrik kita lihat barang-barang itu kalau kita buka made in Vietnam, ya lebih murah di sana. Maka akhirnya ya di sana mereka lebih banyak kan barangnya. Jadi untuk PHK ini sebenarnya macam-macam alasannya, tapi salah satunya itu kalau nih tinggi ya, tinggi yang namanya upahnya, perusahaan ini sebagian besar nggak mau gitu, dia akan pindah ke tempat lain yang lebih murah. Oke lanjut. Nah selanjutnya ini Evelyn, gimana tadi Evelyn yang ini nomor 4? 4 aku bener deh. Oke. Jadi rumah tangga konsumen itu perannya ngapain aja tadi? Pemilik faktor produksi ya. Terus pengguna barang dan jasa penyedia faktor produksi. Kalau penghasil barang dan jasa siapa tadi Evelyn? Produksi ya. Produsen ya. Produksi. Produsen tapi pengguna, nah ini pemiliknya salah nih. Jadi kalau pemilik jadi rumah, kalau mau ini aja pengguna. Terus pengguna faktor produksi, penghasil barang dan jasa serta pengguna. Nah, ini kalau ini ambigu nih gitu kan. Jadi nggak jelas laki-laki atau perempuan, produsen atau produsen. Jadi ini satu aja yang ini aja gitu. Pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa, pengguna. Nah, penghasil barang dan jasa ini sama ada kata penghasilnya. Selalu TBK-nya bentuknya seperti ini. Jadi penghasil barang dan jasa, pengguna. Nah, kalau ini jadi harus satu. Jadi kalau misalnya yang ditanya tadi rumah tangga konsumen, yang jelas dia adalah pemilik. Pertama pemilik faktor produksi atau penghasil faktor produksi boleh. Intinya dia pemilik faktor produksi ya, faktor produksi alam tenaga kerja ya. Kemudian rumah tangga konsumen ngapain lagi? Ya dia yang membeli gitu ya, membeli barang dan jasa atau apa namanya mengeluarkan uang untuk membeli barang dan jasa. Kemudian apa? Penerima balas jasa faktor produksi. Faktor produksi, penerima balas jasa faktor produksi. Faktor produksi. Ya. Kemudian apa? Dia membayar pajak gitu. Bayar pajak. Kalau mau penerima subsidi ya boleh, makin banyak kan ininya apa
keterangannya. Jadi yang penting kita intinya harus bisa membedakan yang mana rumah tangga konsumen, yang mana rumah tangga produsen itu dulu. Kalau ini pemilik faktor produksi, berarti di sini pemilik barang dan jasa, gitu kan? Kira-kira begitu. Kalau di sini membeli barang dan jasa, berarti di sini yang menjual, gitu, menjual barang dan jasa. Di sini penerima balas jasa dia yang membayar, gitu. Di sini pemilik faktor, di sini yang mengkombinasikan faktor. Oke, clear ya. Selanjutnya adalah, nah ini kayaknya kalau misalnya kita cek ada beberapa yang mungkin ketuker ya, tapi cek dulu siapa tahu nih bisa nih apa namanya. Kaila, bener nggak yang ini Kaila? Halo Kaila? Oh sorry, mic-nya masalah ya. Oke, bener ya. Oke. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi kita harus cek sekarang. Di sini terlihat ini rumah tangga, ini perusahaan. Berarti tadi hati-hati kalau rumah tangga ini konsumen, gitu. Ini perusahaan untuk produsen. Jadi yang pertama lihat input dan outputnya. Ketahuannya dari mana? Di sini faktor produksi. Jadi ini nomor satu dia menawarkan tanah tenaga kerja. Habis itu kalau ditawarkan kalau tanah gitu kan dia dapatnya yang namanya sewa. Kalau tenaga kerja dapatnya upah. Ini namanya balas jasa yang kedua. Jadi satu faktor produksi, yang kedua balas jasa. Gitu, ya. Satu penawaran faktor produksi, yang kedua itu balas jasanya, balas jasa faktor produksi. Kemudian setelah barangnya jadi, mau dong dari tawarin, saya ya. Jadi ini penawar dan kemudian setelah ditawarkan dia harus bayar harga barang dan jasa. Maka kalau ditanya arus pendapatan, ini kalau ditanya sebenarnya pendapatan apa gitu. Nah, pendapatan kalau pendapatan untuk konsumen itu ini yang ini tadi ya upah. Saya dapat uang nih, pendapatan dari Genius Center ini. Tapi kalau ditanya pendapatan perusahaan itu D gitu. Jadi kalau di sini ada yang jawabannya D, pendapatan siapa nih gitu. Setidaknya kita tahu ini pendapatan kalau perusahaan tuh D bisa juga pendapatan dari uang yang dibayarkan oleh konsumen. Sedangkan di sini pilihan D tidak ada nih depannya. Berarti ini yang dimaksud adalah pendapatan dari ya konsumen upah. Kemudian yang ditanya adalah konsumsi. Konsumsi ini konsumsi yang mana? Sebenarnya bisa dua-duanya tadi ya. Kalau konsumsi itu bisa konsumsi barang dan jasa. Ya ini yakni yang ini nih, yang nomor tadi ya, konsumsi barang dan jasa. Nah, tapi kalau misalnya konsumsi faktor produksi boleh nggak? Boleh, namanya bukan konsumsi, mengkombinasikan faktor produksi atau membeli faktor produksi. Yang mana? Nomor satu gitu. Ini nomor satu ini bisa dianggap membeli faktor produksi bagi perusahaan, menawarkan faktor produksi bagi konsumen atau rumah tangga, mengkombinasikan faktor produksi bagi perusahaan itu boleh, itu sebagai konsumsi. Tapi karena ini spesifik konsumsi yang terkait dengan barang dan jasa gitu ya, adalah jawabannya B dan C ya. Nanti kita latihan lagi soal seperti ini. Selanjutnya nomor 6 ya. Ini nomor 6 kenapa apa namanya rumah tangga tenaga kerja itu disebut faktor produksi primer gitu ya. Made gimana? Benar nggak tadi yang ini Made? Halo? Oh, Intan, benar nggak? Aku lupa kerja Lupa ya? Nggak apa-apa, tapi ngerti ya kalau primer itu yang utama berarti ya. Kalau sekunder itu yang kedua ya tambahannya ya. Di primer itu tadi dia selalu tersedia gitu aja deh. Bukan berarti tidak input yang tidak tergantikan, bisa digantikan ya. Manusia kan diganti dengan mesin. Tapi ada artikel tuh beberapa pekerjaan yang tidak bisa diganti dengan mesin. Kita kan jalan tol udah jalan tol tadi udah tap udah segala macam udah tidak ada orang banyak di nanti, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Nah, artinya primer itu karena dia selalu tersedia. Jadi tempatnya alam gitu kan. Sini sama tenaga kerjanya dia selalu tersedia. Jawabannya D. Oke, lanjutkan nih. Nah, ini yang menarik tadi di UTBK tadi
beberapa soal tuh ekstraktif itu pernah ada soal yang unik gitu yang tadi. Jadi kalau misalnya memancing gitu ya, memancing. Soalnya waktu itu memancing di laut. Ya kalau memancing di laut ini ekstraktif karena mengambil langsung dari alam. Tapi kalau misalnya memancing di empang gitu kan, karena ini olahan manusia, ini yang disebut dengan agraris. Jadi agraris itu tidak identik dengan pertanian saja, apapun yang ada hubungannya dengan olahan ya, dengan pengolahan. Jadi ekstraktif ini kata kuncinya adalah langsung dari alam, pertambangan gitu kan. Kemudian tadi misalnya mengambil kayu dari hutan. Tapi kalau memetik teh gitu kan, mengolah teh itu jarang banget yang tanpa olahan. Pasti dengan olahan dia agraris gitu ya. Jadi kalau perikanan laut ya, kalau perikanan darat udah jelas, perikanan darat danau ditaruhin ikannya itu sama manusia gitu, nggak hidup sendiri. Apalagi perikanan darat yang sifatnya memang sengaja ternak lele gitu kan, pernah viral tuh 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ternak lele di anak mahasiswa itu pernah viral. Nah, pertambangan ya, mengumpulkan hasil dari hutan juga benar. Kalau hutan Kak, ada juga hutan buatan manusia, ya berlaku umum aja, hutan kan jadi sendiri gitu. Kalau misalnya pertanian, udah jelas pertanian itu adalah agraris karena ada campur tangan manusia. Nah, perikanan darat enggak ya. Jadi 1, 2, 3A. Gitu. Jadi membedakannya sampai ada soal memancing di sungai, ya ekstraktif. Mancing di empang, jadi di laut atau di sungai gitu ya. Sekarang sungai ini ada yang naruh ikan, tapi aslinya sih ikannya udah banyak di sana gitu, bukan karena ditaruh. Langsung usaha yang peningkatan, langsung aja ya, nih waktunya mau habis nih. Usaha peningkatan produksi dengan jalan menambah, nih kata kuncinya menambah tadi ya. Kalau menambah namanya ekstensifikasi, menambah ya, usaha ekstensifikasi gitu ya, clear karena ini menambah. Tapi kalau ekstraktif mengambil langsung dari alam ya, dari alam langsung, ini istilah untuk bidang ya, bidang produksi langsung dari alam. Tapi kalau misalnya istilahnya extend tadi ya, extend kan menambah, tambahan ekstensifikasi ini menambah faktor produksi gitu ya. Kalau intensifikasi tanpa gitu ya, tanpa menambah faktor produksi. Itu aja. Gampang ya. Lanjut. Nah, di bawah ini adalah badan usaha menurut lapangan usahanya. Oke ya, badan usaha menurut lapangan usahanya itu terdiri dari ya, jadi gini. Kalau ditanya badan usaha menurut lapangannya itu terdiri dari yang namanya jasa, menjual jasa ya, ya JNE gitu kan, bimbel gitu kan, Jenis Center ini menjual jasa. Kemudian kalau ada yang kedua yang disebut dengan manufaktur. Manufaktur ini dari ya bahan baku sampai barang setengah jadi atau barang jadi gitu ya. Indofood itu kan dari perusahaan sampai jadi mie kan, atau furniture. Kemudian perusahaan dagang ya, perdagangan. Perdagangannya Alfamart, Indomaret, dia buying, saving, selling. Nanti ada akuntansinya tersendiri. Yang kita pelajari cuma jasa dan dagang ya, manufaktur tidak di SMA, di UTBK nggak keluar karena susah banget manufaktur akuntansinya. Nanti kalau masuk kuliah akuntansi baru ada. Perdagangan ini ya tadi Alfamart gitu ya. Dia membeli barang tanpa merubah bentuk. Kalau merubah bentuk manufaktur juga. Kemudian juga bisa tadi agraris atau ekstraktif gitu kan. Agraris atau bisa juga ekstraktif. Langsung dari alam gitu ya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya ya badan usaha berdasarkan yang disebut dengan namanya itu, kalau ini kan lapangannya berdasarkan modalnya gitu ya, modal atau dasar hukumnya gitu aja. Ada BUMS tuh ada namanya perusahaan perseorangan ya, perseorangan.
Nah, perusahaan perseorangan ini milik satu orang gitu ya. Banyak perusahaan perseorangan yang milik satu orang, ada nama dia atau nama keluarganya atau nama anaknya. Ya, kemarin yang sempat rame geprek bensu milik satu orang. Atau artis yang punya karaoke kan namanya Ino, Vista ada namanya. Atau yang lainnya yang kamu kenal yang Bob Jadian itu udah Kemcik ya punyanya. Kalau misalnya Hairul Tanjung punya Trans, ya bukan punya Hairul Tanjung lagi, dia dalam bentuk PT banyak kan, atau Panadim, Gojek bukan udah punya Panadim sendiri, itu bentuknya udah berubah jadi PT, itu beda. Jadi perusahaan perseorangan ini biasanya dia milik satu orang. Ada CV, ada firma ya. Nanti kalau CV ini semuanya aktif dan aktif dan pasif, sorry. Nah kalau firma semuanya aktif. Ada 5 orang, kita patungan duit, bikin usaha, jualan pulsa. Kalau semuanya jualan pulsa, firma. Kalau ada yang jualan, ada yang tidak, itu namanya CV. CV itu banyak ya di jalan-jalan. CV apa, misalnya usaha Bumi Aksara atau yang Erlangga, yang biasanya percetakan tuh seringnya menggunakan CV. Nah kalau firma ini usahanya bareng-bareng. Firm biasanya kalau firma itu gampangnya kayak konsultan-konsultan atau apa hukum gitu kan, bantuan hukum tuh biasanya bentuknya firma, karena nanti dianya sendiri bekerja gitu ya, aktif semua, pengacara-pengacara ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir PT. PT ini perseroan terbatas ya, jadi ini modalnya terdiri dari saham. Yang membedakan semakin besar perusahaan, maka perusahaan itu akan jadi PT gitu ya. Nah, perseroan terbatas. Kalau ada kata sero itu artinya saham. Bahasa Belanda ya. Ini berdasarkan modalnya, bukan usahanya. Kemudian nanti kalau ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, modalnya terdiri dari yang milik negara ada 3 ya. Ada namanya Perjan, perusahaan itu Perjan itu perusahaan jawatan, sudah dihapus. Tapi yang mendekati kira-kira biar ada bayangan Radio Republik Indonesia lah, walaupun ini tidak sama persis ya. Jadi biasanya pegawainya pegawai negeri. Ya. Kalau saya masuk PLN Mandiri jadi pegawai negeri ya enggak gitu. Pegawai negeri itu BUMN, dia bukan lagi pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu departemen gitu, itu masuk pegawai negeri ya. Nah kemudian ada namanya Perum. Perum ini perusahaan umum. Nah ini udah naik sedikit levelnya, biasanya mencari pegadaian atau tadi Bulog ya, Badan Urusan Logistik. Nah ini tadi public service only ya, public service tanpa mencari laba. Nah kalau yang ini udah dia nyari laba juga, kecil gitu, tapi skalanya masih kecil. Pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah yang warna hijau ya, bukan Indogadai, bukan itu tuh punya pemerintah itu. Indonesia banyak di ruko-ruko sekarang. Nah makin besar dia jadi persero nih. Ya, tadi PLN, Pertamina, ya Bank Mandiri, ya, Garuda yang lagi mau bangkrut, gitu nih, Garuda mau bangkrut, suntik mati aja, banyak orang yang bilang gitu kan, mau diganti pelit air, tapi ya sayang juga gitu kalau sampai bangkrut. Jadi persero ini modalnya terdiri dari saham gitu. Jadi semakin besar perusahaan rata-rata akan jadi yang namanya persero atau perseroan terbatas. Ada nggak PT gitu kan yang di BUMN ini? Ada banyak PT yang depannya PT gitu kan, Inalum macam-macam deh. Banyak pemerintah itu yang jelas dia posisinya adalah berdasarkan modalnya. Jadi kalau badan usaha yang ini adalah berdasarkan badan usaha perseroan terbatas, itu bukan berdasarkan lapangan usahanya, tapi dari modalnya. Ya. Nah, yang terakhir ini setelah ini kita coba latihan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau yang namanya produk marginal bernilai negatif, ya saat apa? Ya saat produk totalnya adalah turun. Jadi pertama dia naik, totalnya stuck udah mentok di sini. Ini saat dia sudah totalnya maksimal, ya sama juga dengan yang namanya produknya ini saat nol kan. Kemudian dia akan turun di minus ini. Nah kalau sudah minus itu saat produk totalnya sudah turun, karena ini udah tertinggi, naik turun. Di saat produk totalnya turun. Oke ya. Jadi marginal negatif itu setelah marginalnya itu mencapai 0 ya. 0 baru penambahan akan ya nambah input itu bisa tenaga kerja atau lainnya, ujung-ujungnya cuma menurunkan total output di sini.
Jadi hasilnya lebih sedikit. Tadi kalau sudah efisien di sini, biarin aja orangnya 10 aja, jangan tambahin orang 11 gitu. Nah, nanti jadi nggak efisien misalnya. Oke, clear ya. Masih ada waktu, saya jadiin beberapa soal lagi ya untuk kita latihan live nih. Coba menurut kamu nomor 5 jawabannya apa? Siapa aja boleh jawab ya. Jadi yang ditanya adalah berdasarkan hal tersebut, nomor 5 jawabannya apa? Boleh chat box, boleh apa namanya open mic, apa-apa. Nah, saya harus latihan live seperti ini. Ini nomor 5 yang ditanya. Ingat ya, pasarnya output. Berarti hindari yang ada kata kuncinya ya. Yang bersifat apa? Yang D bukan. Bukan delta ya. Coba ada lagi. Beda-beda nggak apa-apa. Coba C, D, iya. Oke, C ya. Nah, D itu begini. Ini kan alirannya dari sini tadi. Nah, jadi ini output. Yang pasti salah, input itu faktor produksi. Jadi ini auto salah ya. Yang ada faktor produksi, karena ditanya di atas. Gitu ya. Konsumen menerima pendapatan dari produsen juga sama. Ini yang ini. Ya. Ini kalau nomor 1, ini pasangannya konsumen membayar faktor produksi kepada, ini juga kata-katanya salah. Gitu. Konsumen menerima pendapatan dari produsen, boleh. Ini yang nomor 2 boleh. Konsumen menggunakan barang dan jasa, betul banget, membeli gitu menggunakan. Produsen membayar ganti rugi kepada konsumen, bukan ganti rugi ya, istilahnya membayar balas jasa, itu nomor 2. Kemudian konsumen membelanjakan pendapatannya, kayak mau kita cek ya, membelanjakan pendapatannya dengan menggunakan barang dan jasa, spesifik yang benar adalah yang menggunakan barang dan jasa ya, karena membelanjakan pendapatannya tidak harus membeli barang dan jasa, gitu kan, bisa investasi dan lainnya. Oke, clear ya. Satu lagi coba, nomor 3. Tadi udah tahu ya ke arah sana apa nomor 3. Tadi ya, rumah tangga negara, pertanyaan dari Teja dan teman-temannya tadi, bisa melakukan jual beli juga masyarakat luar negeri. RTK membayar gaji atau masyarakat. Jadi alurnya ini pahami dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, bisa apa aja gitu. Kalau bacanya dari luar, ekspor, bacanya dari dalam, impor kan. Oke. Ya. Yang E, Kak. Ya, boleh ada yang D, ada yang F, kita bahas ya. Kalau yang ada D dan E ya, jelas RTK membayar pajak, nggak ada hubungannya. Membayar gaji ini nggak bisa, karena gaji itu di atas faktor produksi. RTP mengekspor barang, kalau ekspor barang yang ini gitu, yang sebelahnya ke luar negeri gitu ya. Nah sekarang nih, RTN mengimpor hasil produksi dari masyarakat luar negeri. Jadi ini impor masuk, masyarakat luar negeri membayar. Nah salahnya faktor produksi yang sini gitu. Ini di sini, kalau di sini faktor produksi, di sini otomatis barang dan jasa ya. Jadi boleh disebutkan salah satunya. Jadi yang salahnya yang kata kuncinya di faktor produksi itu di atas. Jadi tidak mungkin dua-duanya gitu ya. Salah satunya harus barang dan jasa, salah satunya faktor produksi. Betul delta ya. Oke lagi. Nomor 4. Ini kata kuncinya ini. Nomor 4. Nomor 2 nih pertanyaannya. Nomor 2. Kata kuncinya nomor 2 output ya. Hindari yang faktor produksi gitu. Cara gampangnya begitu. Oke, boleh. Iya, oke, betul ya. Sebagian besar betul nih. Oke, bagus, sebagian besar udah betul. Oke, jadi yang jelas
hindari faktor produksi karena ini posisinya adalah di output. Ya. Nah, sekarang ini posisinya kemana sih? Ini nomor 2, gitu kan, nomor 2 ini masyarakat luar negeri masuk ke dalam negeri. Jadi kalau mengekspor barang dibutuhkan, ya kalau kita ekspor yang keluar ya, keluar gitu, kalau kita ekspor yang keluar mungkin nomor 1 bisa nih kalau ekspor. Kemudian mengeluarkan, nah ini mengeluarkan buat siapa gitu, buat RTK, nah yang jelas ini mengimpor barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Satu lagi, masih ada waktu. Perbedaan pasar faktor produksi tenaga kerja dan kewirausahaan. Jadi tenaga kerja dan kewirausahaan itu bedanya apa? Coba. Tenaga kerja, yang ini kewirausahaan ya. Biasanya kalau tenaga kerja itu kaitannya dengan apa, kewirausahaan itu kaitannya dengan apa. Jelas ada tuh kata kunci yang salah ya, yang tenaga kerja dapat apa ya. Oke, ya, sudah jawab atau open mic boleh, open mic atau jawab sudah ya. Oke, ya ada beberapa jawaban yang beda. Oke, kita bahas ya. Oke. Yang jelas begini, yang namanya tenaga kerja nggak dapat laba loh ya. Yang namanya perusahaan nggak dapat gaji, berarti ini tertukar gitu ya, yang D tertukar ya kan gitu. Kemudian informasi tentang peluang usaha, nah ini juga tertukar nih ya, yang A karena ini lowongan pekerjaan nih, namanya kewirausahaan tuh wirausaha ya. Kemampuan dalam menghitung risiko ini juga tertukar, yang ini keterampilan ya. Biasanya kalau ditanya punya keterampilan apa, punya latar pendidikan apa, gitu, tertukar. Kemudian menemukan cara-cara baru, nah ini juga sama nih, tertukar. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah C ya. Mengisi posisi pekerjaan yang ini harus punya pengetahuan dunia bisnis. Nah, jadi nambah lagi satu lagi deh, nggak apa-apa ini. Coba apa nih? Yang merupakan faktor produksi tenaga kerja, coba cek. Yang tadi saya mau tantang kamu, yang mana permintaan, yang mana penawaran, jangan ketukar. Berarti ini faktor produksi ya. Setelah ini selesai Pak ya. Jadi cek ya, ini kata kuncinya yang ini dari mana, ini dari mana. Jawab. Oke ya. Cek ya. Ya, kita bahas. Jadi permintaannya datang dari rumah tangga konsumen itu salah ya. Permintaannya dari rumah tangga produsen gitu. Jadi yang meminta makanya required gitu. Tapi penawarannya dari konsumen, benar gitu, ini salah. Ya jadi harusnya kalau mau dari sini penawaran ya. Yang ini, atau ini dari rumah tangga konsumen, produsen boleh. Kemudian memperoleh gaji ya, berperan sebagai pelaku proses produksi ya. Nah, berdasarkan keterampilan. Ya, kalau berdasarkan letak ini namanya faktor produksi alam ya, atau tanah. Gitu ya, 2, 3, 4. Cek. Oke. Itu aja untuk hari ini. Sorry ada kelebihan waktu sedikit untuk latihannya. Tetap semangat semuanya ya, sukses selalu dan terus belajar ya. Itu aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ya semuanya. Makasih Kak. Terima kasih, Kak.